Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati para pimpinan Bu Kabar, para koordinator CFT, dan Ibu Bapak, seluruh peserta apel tadi yang insya Allah dirahmati oleh Allah. 3 kalinya saya ada di sini berturut-turut. Kalau di sepak bola namanya apa? Moga-moga hat-trick. Kalau saya dikasih trik senang saja. Moga-moga dengan semua yang mendengarkan yang tidak jenuh. Alhamdulillah pagi hari ini kita diberikan kesehatan, dan moga-moga kesehatan ini bisa kita gunakan untuk kebaikan-kebaikan selama 1 minggu, dan moga-moga Allah memberikan petunjuk, rahmat, pertolongan kepada kita sehingga kita bisa membuat kebaikan. Khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang baik, yang terbaik adalah manusia yang berguna untuk orang lain. Dalam konteks kita bertugas di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ini, kita akan menjadi orang yang terbaik, orang yang baik bila pekerjaan kita berguna untuk yang kita layani. Jadi jangan sampai karena khairun nas anfa'uhum linnas, kemudian di warung sana padahal tugasnya ada di kantor. Baik Pak, kalau orang di warung sana ngajak ngobrol-ngobrol daripada kurangan waktu, kurang teman, kan gitu ya. Bukan. Jadi yang dimaksud di sini berbuat baik untuk orang ya sesuai dengan pekerjaannya. Kalau Pak Suja, perbuatan baiknya Pak Suja itu apabila proses-proses pencairan berjalan memuaskan yang dicairkan, kan gitu Pak Suja ya. Kalau Mbak Eli itu perbuatan terbaiknya Mbak Eli adalah bisa membuat surat tepat waktu sehingga memuaskan yang dilayani. Akan ada perbaikan jalan, suratnya sudah jadi tadi malam, sudah disebar. Nah, sehingga semua orang hari ini tahu akan ada pengaspalan, sehingga tidak kaget nanti kalau pintu utama ditutup. Lah itu baru dikatakan Mbak Eli itu orang yang terbaik. Nah, Mas Mul dikatakan baik apabila orang yang mengajukan mendapatkan pelayanan pencairan juga yang terbaik, tepat jumlahnya, tepat sasarannya, kan gitu ya, gampang. Kemudian teman-teman satpam itu dikatakan orang yang terbaik apabila bisa mengamankan, bisa mempermudah orang, bisa menyapa orang yang datang, baik mahasiswa, dosen, pegawai itu masuk UIN dengan senang. Di rumahnya sumpah karena buru-buru kejar waktu, datang di UIN disambut oleh satpam-satpam yang ganteng, yang ceria, yang cantik. Lah itu akhirnya jadi gairah untuk bekerjanya datang. Lah itu orang yang terbaik. Misalnya juga Pak siapa? Pak Agus, panggilannya Pak Lagusing. Pak Lagusing, nah itu jadi orang yang terbaik kalau tugasnya ada di umum, duduk di umum, melayani semua kepentingan umum dengan baik. Walaupun berbuat baik dengan teman-teman di jualan pentol raja di sana, itu nggak terbaik. Walaupun baik karena tempatnya bukan di sana. Misalnya seperti itu baru dikatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Ada satu ungkapan bapak-bapak, ibu-ibu, ungkapannya begini: there is not red carpet for goodness, but goodness must be strived for.
tidak ada karpet merah untuk sebuah kebaikan. Jadi jangan berharap bapak-bapak, ibu-ibu karena pinter, karena gagah langsung dipersilakan untuk membuat kebaikan atau punya niat baik langsung dipersilakan. Silakan buat kebaikan, nggak ada. Di dunia ini nggak ada. Tetapi yang ada itu adalah kebaikan itu diperjuangkan, kebaikan itu diusahakan. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu punya niat baik, terus diam saja, tidak akan ada kebaikan di dunia terwujud, walaupun bapak ibu baik. Tapi kalau bapak ibu baik, punya niat baik, supaya betul-betul berdampak baik, maka perjuangkan niat baik bapak ibu. Kerja yang baik, kerja yang rajin, tunjukkan bisa kerja, supaya bapak ibu dipercaya. Kalau sudah dipercaya, bapak ibu bisa bikin kebaikan. Jadi tidak ada karpet merah untuk sebuah kebaikan di dunia. Yang ada adalah kebaikan itu harus diperjuangkan, harus diusahakan. Coba lihat sejarah Nabi. Nabi itu baik. Untuk membuat kebaikan, Nabi harus berjuang. Nabi banyak lawannya. Pada saat dapat lawan, Nabi nggak boleh mundur untuk bisa mewujudkan kebaikan yang diciptakan. Akhirnya apa yang terjadi? Futuh Mekah. Akhirnya orang-orang mau datang ke Mekah kembali dengan kebaikan-kebaikannya. Kemudian Mekah bisa dibangun walaupun sebelumnya Mekah penuh dengan kejahilian. Kan gitu ya? Jadi perlu perjuangan. Nabi Ibrahim memperjuangkan kebaikan, ya harus berjuang, cari cara. Akhirnya patung-patung yang ada yang disembah orang itu dikelola oleh Nabi Ibrahim sehingga bisa membuat kesadaran orang. Saya pikir kita yang ada di UIN ini, ibu bapak, kalau ingin punya cita-cita, ingin membuat UIN baik, UIN bisa menjadi seperti cita-citanya, yaitu unggul, reputasi internasional. Bapak ibu mungkin mengeluh selama ini kalau kerja modelnya gini aku males. Kerja itu harusnya begini kan, biasanya begitu ya. Kerja itu harusnya gini. Di depan itu harusnya begini. Di belakang itu harusnya begini. Melayani mahasiswa harusnya begini. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang punya kata seharusnya itu, berjuanglah. Bikin kebaikan-kebaikan itu nyata. Perjuangkan diri Anda menjadi orang yang dipandang perlu, dipandang penting, sehingga bisa dikasih kesempatan. Kalau sudah dikasih kesempatan kebaikan, buat kebaikan itu dengan baik-baiknya. Insya Allah sudah tempatnya. Bapak ibu punya kebaikan, diam saja, maka nanti di akhirat ditagih. Mana yang niat baik? Kamu bekerja di UIN sekian tahun cuma dapat makanan saja, padahal makanan juga kamu buang setiap hari, kan gitu ya? Makanan kan selama masuk perut kita kan kita buang setiap hari. Apa gunanya kamu ada di UIN? Kebaikan apa yang bisa kamu ciptakan di UIN? Itu harus menjadi pertanyaan kita terus. Dan jawabannya tadi, tidak ada karpet merah untuk kebaikan di dunia. Tetapi karpet merah atau kebaikan itu harus diperjuangkan oleh setiap orang supaya betul-betul kebaikan itu terwujud di atas dunia ini. Saya berharap dengan motivasi ini teman-teman semua bersemangat untuk membuat layanan yang terbaik. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang di bawah pimpinan rektor sudah berbulat dan saya sebagai kepala biro AUPK sudah berbulat untuk mengawalnya. Transformasi tata kelola layanan, transformasi itu artinya perubahan, tata kelola itu pengelolaan manajemen, layanan itu untuk melayani siapapun yang diperlukan, mahasiswa bisa, pegawai bisa, dosen bisa.
Itu sekarang kita bulan-bulan kita pastikan itu berjalan. Lambat atau cepat, transformasi tata kelola layanan harus kita mulai. Dengan begitu maka urusan akademik nanti mudah, yang mengerjakan juga mudah, yang memantau mudah, yang dilayani juga mudah. Urusan keuangan nanti juga begitu, bisa mudah, yang mengerjakan mudah, yang dilayani puas, kemudian urusannya bisa lancar. Urusan sarpras, urusan keamanan, urusan apapun termasuk pelayanan mahasiswa secara umum, dosen, kepegawaiannya dan sebagainya, tidak lagi modal mandir sana sini, satu urusan bisa 2-3 hari nggak selesai kayak zaman bahula dulu. Nah itu semuanya dipastikan oleh Pak Rektor harus berjalan, minimal kita pastikan mulai berjalan. Kita yang ada di sini yang punya niat kebaikan berlomba-lomba lah, berjuang. Kesempatan ini, momentum ini buatlah sebagai wahana untuk melakukan kebaikan. Insya Allah UIN akan betul-betul akan menjadi lembaga yang dihormati di muka bumi, dan UIN memang berguna, diperlukan untuk pengembangan pembangunan di masa depan. Insya Allah itu semuanya bisa kita wujudkan kalau semangat kita terus berkorban. Jangan ada yang hidup penuh perjuangan. Kalau nggak mau berjuang, mati. Hidup penuh ujian. Kalau anti kepada ujian, mati saja. Itu katanya Kiai Sukri Harkasi itu begitu. Hidup perjuangan. Berani berjuang, mati saja. Hidup ujian, nggak berani menghadapi ujian, mati saja. Karena apa? Setiap orang pasti dapat ujian. Semua orang pasti menghadapi perjuangan yang bermakna apabila kita bisa melewatinya, bukan menghindari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.